Oke, kita lanjutkan lagi yang tadi terhenti. Eh, Selanjutnya materi tentang tingkat pertambahan kemakmuran. Nah, kemakmuran ini adalah kondisi ketika hampir setiap orang bisa memenuhi kebutuhan utamanya dan kebutuhan pendukungnya, ya. Kita bisa lihat orang disebut makmur itu ya ketika penghasilannya lebih besar daripada atau dibanding dengan pengeluarannya, atau penghasilannya bisa mengcover semua pengeluarannya. Nah, itu disebutnya makmur. Ya, indikatornya sudah bisa beli barang-barang yang dianggap tidak perlu. Sudah bisa beli barang-barang yang dianggap tidak perlu. Nah, barang-barang yang mungkin dianggap tidak perlu itu ya masuk ke dalam kategori tersier. Sifatnya adalah pilihan. Yang mampu bisa beli, yang tidak mampu ya tidak bisa beli. Kalau misalkan kayak kredit, cicilan, ya itu bukan, sebenarnya menurut saya itu bukan tergolong indikator kemakmuran ya, itu dipaksakan. Kalau makmur itu ya benar-benar tanpa nyicil pun dia bisa bayar. Karena di balik cicilan itu kan ada kewajiban untuk melunasinya ya. Berikutnya, pendapatan per kapita dapat berasal dari pendapatan rata-rata warga negara dalam setahun dan dijumlahkan secara keseluruhan. Misalkan jumlah penduduk di Indonesia itu sekitar 250 jutaan lah ya. Dengan rata-rata pendapatan anggaplah yang UMR, tapi UMR pun juga tidak bisa sama antara satu daerah dengan daerah lain. Tapi ya kita anggaplah dapat angkanya lah, misalkan berapa triliun, atau kalau didolarkan itu ya normalnya sih mungkin sudah ini ya, sudah lebih dari 10 dolar ya. Sudah lebih dari 10 dolar per hari. Lebih dari 10 dolar per hari. Nah, fungsi dari perhitungan pendapatan per kapita itu bisa kita lihat bahwa di situ kelihatan sebuah negara warganya itu sudah mengalami tingkat kesejahteraan atau belum dari penghasilan yang dari penghasilan yang mereka peroleh dalam sebulan, dan kalau diakumulasikan dalam setahun. Contoh, sebuah negara tahun 2002 jumlah penduduknya 12 juta dan meningkat menjadi 12,2 juta dalam tahun 2003. Pendapatan per kapita tahun 2002 itu 120 triliun. Nah, ini angka dari BPS ya, atau angka dari Kementerian Keuangan. Nanti silakan Anda googling. Itu berapa pendapatan per kapita tahun 2019 dan pendapatan per kapita tahun 2020. Atau kalau tahun 2020 angkanya belum ada, kita bisa membandingkan 2018 ke 2019 ya. Tahun 2003 126 triliun. Berapa pendapatan per kapita tahun 2002 dan 2003? Tingkat pendapatan per kapita. Nah, ini tahun 2002. Cara menghitungnya 120 triliun dibagi 12 juta penduduk. Nah, kita bisa tahu berapa jumlah penduduk, Anda cari di BPS nanti. Hasilnya 10 juta. Tingkat pendapatan per kapita. Berarti ini dalam setahun ini 10 juta ya. Dalam setahun ini 10 juta, ini negara yang jumlah penduduknya tidak banyak ya. Ya, ini setara dengan New Zealand ya, Selandia Baru. Tingkat pendapatan per kapita 2003 itu 126 per 12,2 juta. Nah, normalnya itu kalau dalam pertumbuhan manusia tahun ke tahun itu ada peningkatan ya. Jadi ada angka kelahiran. Kalau angka kelahirannya lebih tinggi daripada angka kematian, berarti terdapat peningkatan. Nah, hasilnya 10,3278 juta. Pendapatan per kapita per 2003 ini perhitungannya sama seperti yang tadi PNB ya. Produk nasional bruto berapa ininya. Jadi sini terdapat kenaikan 3,3%. Nah, lagi-lagi 3,3% ini agak bagus ketimbang tidak mengalami kenaikan, tapi belum disebut sebagai signifikan ya, belum menjadi faktor signifikannya. Nah, dari hitungan ini coba nanti Anda simulasikan, nanti akan ada soal yang saya sharekan di Google Classroom. Kalau masih bingung dengan materi ini, Anda bisa putar lagi video ini ya.
Jadi biar lebih bisa mudah dimengerti lagi materi ininya. Dan ini lebih enak dibanding menggunakan Zoom. Kalau Zoom kan kalau kelewatan saya pun juga bingung untuk mengulangi penjelasannya. Tapi kalau dengan materi ini agak lebih mudah untuk dipahami lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.